Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang menghantar kami dari malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang menjadi pembimbing, penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 8 April 2022, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuat, Allah Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membimbing kita dengan dua sisi bimbingan. Di satu sisi Tuhan menjamin bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak akan melupakan kita. Dia selalu mengingat kita, bahkan melukiskan kita pada telapak tangannya. Artinya, kita tidak hanya diingat, tetapi kita juga ada pada genggaman tangannya. Di sisi yang lain, Tuhan mengajari kita untuk menjadi pribadi sepertinya yang tidak mudah melupakan siapapun, terutama orang-orang yang membutuhkan kasih dari kita, baik itu teman, sahabat, bahkan orang-orang yang dibuang oleh orang lain maupun terbuang dari masyarakat. Melalui nats renungan ini, Tuhan Allah menunjukkan bagaimana Tuhan Allah memberikan suatu penghiburan, suatu kekuatan bagi bangsa Israel yang terbuang ke Babilonia yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan mereka. Tetapi Tuhan tidak selamanya murka. Tuhan tidak selamanya membiarkan bangsanya ditindas oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pada saatnya, waktunya tiba, Tuhan akan melepaskan umatnya dari penindasan, dari ketidakadilan bangsa-bangsa yang memperbudak bangsanya. Tuhan akan melepaskan bangsanya, umatnya, dari kecengkraman orang-orang yang berlaku tidak adil, orang-orang yang semau-maunya. Demikian kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Tentu kita banyak menderita suka duka di dalam kehidupan ini, oleh karena kehidupan, kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Kita bisa saja menderita karena sakit penyakit. Kita bisa saja menderita karena rasa takut disebabkan banyaknya terjadi tindakan kekerasan, bencana. Kita juga merasa takut karena merasa
banyak kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita yang melanggar hukum Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, sehingga kita merasakan hidup di dalam ketertekanan. Tetapi melalui nats firman ini, Tuhan hendak mengajak kita bahwa Tuhan senantiasa mengetahui keberadaan kita. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta pertolongan. Dan kita dalam minggu-minggu ini akan memasuki minggu-minggu sengsara. Marilah kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mau menderita, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus kita, umat yang berdosa, supaya lepas dari dosa dan kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal, di mana Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu dan hidup di dalam kekekalan. Dan bagi orang yang percaya kepadanya, senantiasa mengandalkannya, akan memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui firman-Mu kami merasakan betapa besar kasih-Mu, melindungi menyertai kami, melepaskan kami dari mara bahaya. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup, boleh merasakan anugerah pengasihan-Mu. Dalam minggu-minggu Passion ini, kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, merasakan betapa besar kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, supaya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sertailah seluruh umat-Mu dan majelis-Mu dimanapun berada, juga para pemimpin-pemimpin negara di tengah-tengah dunia ini, agar menegakkan keadilan dan perdamaian dan kasih yang daripada-Mu, sehingga hidup di dalam damai sejahtera. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.